Tema bulan ini menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Saya membagi dalam dua bagian. Yang pertama dalam urusan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu di umum 1 tadi saya menyampaikan tentang menipu diri sendiri. Kita bisa menjadi orang yang menipu diri sendiri tanpa kita merasa bersalah pada waktu melakukannya. Ditipu orang kita tidak terima, tapi menikmati pada saat menipu diri sendiri dengan berkata, kita cukup menerima firman Tuhan hanya di gereja dalam kondisi diberkati. Tak bawa pulang firman Tuhan dan berkat yang diterima dalam hidup sehari-hari. Padahal kebenaran Tuhan itu bukan hanya untuk kita kecap di sini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari apapun keadaannya, Tuhan punya janji penyertaan itu ada, tersedia. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Tapi kita perlu mengalami secara pribadi. Yang kedua, saya berbicara dengan tema kebetulan. Dalam hidup ini bukan hanya kita yang bisa menyebut sesuatu itu kebetulan. Paulus ternyata juga pernah masuk dalam ranah yang sama. Sampai suatu kali dia berkata, sekarang kami menyadari. Karena dalam hidup kita bisa menyebut, kebetulan mengalami yang buruk, kebetulan mengalami yang baik. Tapi kebetulan menurut versi kita itu bukan berarti di luar jangkauan dan pengetahuan Tuhan. Nah, untuk hal baik atau kurang baik yang dialami karena hidup ini kita menjalani hidup dalam keterbatasan, dunia tak sempurna, ada dosa di situ. Kita melihat ada orang baik mengalami yang buruk. Ataupun sebaliknya, membuat kadang kita bertanya mengapa demikian. Tapi apapun juga yang terjadi, ternyata baik atau buruk keadaan yang dialami, Tuhan bisa gunakan hal itu untuk menjadi modal supaya rencana yang sempurna tetap dilanjutkan. Dengan modal tambahan Tuhan perlebar kapasitas kita. Di ibadah ketiga saya berbagi tentang dengan tema terjebak. Karena kita bisa menjadi orang yang terjebak dalam kehidupan karena perkara buruk yang dialami. Situasi tak nyaman, kita berpikir bahwa itu akhir hayat kita. Secara mental kita diremukkan dari dalam dan berpikir gak mungkin ada jalan keluar. Realitanya kondisi buruk, lembah kelam itu yang disebut lembah bukan hanya berhenti dalam kondisi menurun. Tapi setelah titik klimaks di bawah bisa naik lagi. Karena itu kita bisa mengalami situasi sukar, tapi bukan menjadi kuburan kita. Karena ada Tuhan yang bisa mengangkat kita keluar dari lembah. Ibadah yang keempat, saya mulai memasuki di mana kita berbicara soal keluarga, rumah tangga. Karena kita perlu menjadi orang yang bukan hanya diurapi Tuhan secara pribadi, tapi hubungan dengan suami istri, dengan keluarga perlu diurapi Tuhan. Sehingga pernikahan kita juga menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ada 3 macam luka dari kitab Kejadian pasal 2 sampai pasal yang keempat. Luka aktif, luka pasif, dan luka serapan. Dan hari ini di ibadah yang kelima, saya masuk dengan tema jerat dalam perkawinan. Jerat dalam perkawinan ini karena saya melihat ada banyak lubang-lubang yang kalau tak hati-hati pernikahan yang diharap penuh keintiman tapi berujung penuh kedangkalan. Karena banyak hal yang ternyata disikapi dengan cara yang salah. Salah satunya adalah yang saya mau angkat bagaimana mengatasi keresahan di hati pasangan. Setiap kita bertumbuh di dalam hubungan membuat kita bisa mengenal. Namanya manusia bisa galau, bisa resah. Tentunya pada saat itu terjadi kita coba atasi pribadi, atasi sendiri. Tapi tak jarang pada saat mengatasi sendiri tak bisa, kita pasti berbagi kepada orang yang dipercaya. Salah satunya pasangan sendiri. Pada saat berbagi harapannya didengarkan atau dibantu beri arahan. Tapi apa yang diharap tak jarang tak sesuai realitanya. Sehingga pasangan menjadi berkata, udahlah lebih baik gak ngomong sama kamu. Karena setiap ngomong reaksinya tak seperti yang diharap, malah marah-marah. Reaksinya mengecewakan dan lain sebagainya. Sehingga hubungan yang harusnya dalam, karena keresahan hati orang itu berbicara soal bagian hubungan yang dalam. Pada waktu pasangan berbicara hal topik yang pribadi, yang dalam, pasangannya meresponi dengan cara yang menyepelekan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tak berlama-lama kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini.
Sehingga melaluinya kita belajar bagaimana meresponi keresahan pasangan dengan tepat. Supaya kedalaman yang dibangun oleh pasangan kita dengan membuka hati, membuka ketakutannya, membuka kegalauannya, itu bisa disikapi sehingga fondasi hubungan makin dalam. Tak bisa ditutup kenyataan, ternyata komunikasi suami istri tak tentu loh. Meskipun sudah melakukan hubungan intim suami istri, komunikasinya juga dari hati ke hati. Tak garansi komunikasinya levelnya itu dalam kejujuran. Karena jujur bagi beberapa orang itu artinya hancur. Bagi beberapa orang lebih baik aku diam aja dan membisu daripada berbicara lalu dimarahi dan diresponi dengan cara yang salah. Oke, tak berlama-lama kita baca saja ayatnya. Ayat pertama sampai ketiga dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Tentang ini kita sudah tahu. Masalahnya muncul karena pada saat dia tidak punya anak, ada janji yang disampaikan oleh Tuhan. Dari kemandulan akan menjadi berubah. Terjadi mujizat bahwa rahim yang sama akan melahirkan anak. Jika janji itu diberi, lalu segera digenapi, gak jadi soal. Karena semuanya sukacita. Menjadi menantang oleh karena begitu diucap janji yang ada, ternyata penggenapannya butuh tahunan. Sampai 10 tahun pun masih belum ada tanda-tanda. Sehingga kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, disitulah keresahan mulai tercipta dan mulai dibicarakan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi gagasan diberikan, lanjutannya adalah deal berdua. Abraham setuju. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar. Kesepakatan dikerjakan. Hambanya orang Mesir itu yakni ketika Abram telah berumur 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia versi 3 dikatakan, hingga saat itu Sarai belum juga memberikan keturunan bagi Abram. Perhatikan, belum juga memberikan keturunan. Itu stres loh saudara. Tahu janji Tuhan, melihat kandungan gak berubah apa-apa, tapi usia terus bertambah, tekanan di mana-mana. Abram kalau bertemu dengan orang-orang, tahu akan ditanya, katanya terima janji Tuhan akan punya anak, mana? Kalau Abram tahu akan berjumpa dengan orang lalu pressure ia terima, dia bisa mengalihkan dirinya keluar dari kerumunan. Atau kalau dia tahu nih, Sarai lagi galau nih, dia tinggal lihat bisa urus kegalauan Sarai dengan baik atau enggak. Kalau enggak, tinggal jauhi Sarai dulu. Masalahnya, Sarai enggak bisa menjauhkan diri dari rahimnya. Dia sangat tahu keadaannya. Sangat tahu. Orang lain bisa ia jauhi, Abraham bisa menghindari, tapi rahimnya tetap di situ. Enggak mudah bagi dia. Hingga saat itu Sarai belum juga memberikan keturunan bagi Abram. Namun karena dia memiliki seorang budak perempuan dari Mesir bernama Hagar, berkatalah Sarai kepada Abram, sampai sekarang Tuhan belum mengizinkan aku mengandung. Kalau kamu setuju, aku akan memberikan budakku Hagar kepadamu. Barangkali dia bisa hamil. Lewat kandungannya memberikan keturunan yang diperhitungkan sebagai anak yang aku lahirkan. Abram menyetujui usul Sarai. Kemudian Sarai menyerahkan Hagar kepada Abram untuk menjadi istri berstatus budak.
Hal ini terjadi sesudah mereka menetap di Kanaan selama 10 tahun. Dari sini kita bisa melihat tentang situasi yang tak mudah, kegalauan dari Hagar. Tadi sudah saya katakan kalau Abram galau, risau, ketemu orang, ketemu Hagar, ketemu Sarai, dia bisa menghindar. Tapi Sarai enggak. Sehingga dari semangat terima janji, bertahun-tahun tak ada kunjung tanda-tanda digenapi, muncul pemikiran apakah yang jadi dosaku? Apa yang jadi salahku? Jangan-jangan bukan rahimku, jangan-jangan rahimnya Hagar. Tapi masalahnya melihat lingkungan masyarakat tak selalu mudah dimadu. Pada saat Hagar melahirkan anak melalui rahimnya Tuhan genapi, apakah dia masih bisa menempatkan diri sebagai budak? Itu pemikiran seorang wanita. Di madu rasanya seperti apa? Oke, kalau ternyata pada saat di madu Hagar bisa menempatkan diri. Tapi apakah aku tuh yakin, bisa cukup yakin bahwa realitanya kalau memang aku masih mandul, dia melahirkan anak, aku ini masih cukup kuat untuk berkata lewat rahimnya, anak itu adalah anakku. Aku cukup kuat gak ya? Pertanyaan ini juga bisa berkembang menjadi, kalau Hagar bisa menempatkan diri, aku menguasai diri, sanggupkah Abram menjadi orang yang berdiri dengan bijak? Atau dia akan jadi laki-laki yang polos? Atau jadi suami yang baik? Laki-laki yang polos, ya sudah, kan ini memang anaknya lahir lewat rahim Hagar. Ya sudah, toh pandang dengan sikap yang benar, bukan lewat kandunganmu. Atau dia bisa mengayomiku. Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang terjawab dari sehari 2 hari. Pergumulan untuk menenangkan hati itu bisa berbulan-bulan. Tapi singkat cerita, jika sampai dari ayat pertama berlanjut ke ayat kedua, itu berarti kita menemukan pergumulan di hati sudah menjadi sesuatu yang bulat untuk dikerjakan. Rahimku bukanlah Allah Tuhan. Aku punya hamba, rahimnya lah yang menjadi saranannya. Apakah Abram setuju? Tinggal keputusan di tangannya. Dariku sudah siap. Karena itu kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang keempat, dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, Abram tidur dengan Hagar. Lalu Hagar pun mengandung. Ketika menyadari bahwa Hagar telah mengandung, Hagar menjadi sombong terhadap Sarai dan memandang rendah majikannya. Apa yang diduga ternyata terjadi juga. Apa yang dirasa cukup siap jadi modal menata diri, meskipun aku mandul, aku tetap tuannya, aku bisa mengatasinya. Ternyata di ayat ke-5 dan ke-6, di situ kita temukan Sarai gagal menguasai hatinya pada waktu melihat Hagar mengandung dan memandang rendah dirinya. Kelemahannya justru diinjak. Ayat ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ada baca ayat ini, lihat ya, kira-kira perkataan itu setajam apa. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia langsung memandang rendah kepadaku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Wow, kalau saya baca ayat yang ke-5 ini keras sekali saudara. Keras sekali. Dan ini apakah penuh dengan air mata atau penuh dengan kemarahan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini keras sekali. Kalau Abraham menyikapi dengan reaktif, dia bisa berkata, Hagar ini bukan ideku. Tuhan mau pakai kandunganmu, kamu yang punya gagasan. Meskipun aku menyetujui, itu kesepakatan kita bersama. Pada saat mengandung, bukankah kita harusnya bersama-sama bersuka cita? Kalau ada masalah, hadapi bersama. Tapi mengapa pada saat terjadi masalah, justru kita tak menghadapi bersama, kamu justru tuding aku. Engkau tunjuk aku.
dan menyalahkan kepadaku. Bahkan membawa Tuhan menjadi hakim antara aku denganmu. Apakah Anda bisa mengikuti? Jika ya, bisa lambaikan tangan Anda. Oke. Saudara, kalau Anda di posisi itu, ditunjuk oleh pasanganmu, apa yang menjadi reaksimu? Tak sedikit begitu ditunjuk, kita pasang kuda-kuda. Bukan selesaikan dengan bijak, tapi kita langsung lawan. Maksudmu apa? Bukankah ide darimu? Kalau aku setuju tanggung bersama, ini kesepakatan bersama kok. Kalau baik kita nikmati bersama, kalau salah kok dilempar kepadaku saja. Mana tanggung jawabmu, mana peranmu, mana kontribusimu di sini? Kita bisa menjadi orang yang berujung begitu. Ditambah, kita ngungkit-ngungkit. Dulu kamu juga pernah begitu. Kenapa mengulang lagi? Loh, kalau dulu bukannya sudah beres. Beres menurutmu. Hatiku masih terluka. Loh, kalau dulu terluka kenapa gak diselesaikan? Kamu diam aja. Ya aku diam aja kan aku berpikir kamu sudah selesai. Nah itu kan seringkali terjadi. Pada saat suami melihat ada sebuah konflik dengan istrinya. Lalu gak enak hati. Saat istri mulai mereda, situasi menjadi lebih cair, masalah dibiarkan. Karena berpikir kalau istri cair berarti masalah terselesaikan. Berapa banyak yang seperti itu. Hanya karena istri cair bukan berarti masalah hilang. Masalah harus tetap dibicarakan. Karena itu bukan sulapan. Masalah harus diselesaikan. Karena itu saya mendorong bapak-bapak, seperti saya juga melakukan dan belajar dari sana. Saya ajak kalau situasi rumah tangga sudah mereda dari konflik yang terjadi, yang perlu dikerjakan adalah bertanya, gimana perasaanmu? Bapak-bapak supaya gak lupa perlu catat aja. Gimana perasaanmu? Gimana hatimu sekarang? Masih sakitkah? Ya sakitlah. Ya sudah, itu diterima, didengar. Namanya wanita tuh mengungkapkan perasaannya, berarti dia wanita tulen. Kalau kita tuh pria makhluk logika, terima. Seringkali itu kita perlu menambahkan perasaan atau empati, karena itu yang dibutuhkan. Supaya pernikahan menjadi indah, kita bisa kolaborasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi dari ayat yang kelima, meskipun sangat tidak mengenakkan dari sisi Abram, ternyata Abram di ayat ke-6 meresponi dengan luar biasa. Responnya, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Hagar di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, bla 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 bla. Dari sini ada dua hal yang kita ambil sebagai langkah yang tepat dari seorang Abram. Yang pertama, meskipun ada ayat yang kelima menerpa dan menyerang dirinya, Abram tidak muncul sisi reaktifnya. Yang dia lakukan adalah masalah Sarai menjadi masalah Abram dan Sarai. Saya ulangi, kegelisahan Sarai menjadi kegelisahan Abram dan Sarai. Yang sering kali terjadi adalah masalah Sarai berlanjut kepada Sarai versus Abram dalam rumah tangga kita. Sehingga masalah menjadi lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat masalah utama itu terjadi, biarlah solusinya tetap yang utama dicari. Pak, gampang untuk ngomong, memang semua diomongkan itu gampang. Tapi dilakukan juga gampang kalau kita terbiasa. Berapa banyak hari ini Anda bisa naik sepeda, bahkan lepas tangan pun gak jadi soal. Pertanyaan saya, sejak kapan itu bisa dilakukan? Sejak Anda bisa naik sepeda. Coba waktu kecil begitu naik sepeda lepas tangan, ya jatuh. Semua bisa dikerjakan sampai ahli begitu rupa karena terbiasa, karena terlatih. Hanya karena kita belum terlatih, jangan menilai diri tak terampil untuk hari ini dan selanjutnya. Kalau hari ini gak terampil ya sudah, namanya kita perlu berlatih lebih jauh. Dalam hal bisnis pekerjaan Anda bisa berhasil. Kenapa? Anda mengasah diri dan mengembangkan diri di area itu. Jangan heran Anda berhasil.
Pada saat lihat kesempatan peluang Anda ambil dan kerjakan, kesuksesan jadi berkat Tuhan yang diberikan. Hal yang sama, kalau rumah tangga tak pernah dikerjakan, tak pernah diolah, tak pernah diproses, Anda mau memetik hasil dari mana? Hanya karena Anda sukses di dunia kerja nggak menggaransi otomatis Anda sukses di dalam dunia keluarga. Konsekuensi kegagalan di dalam dunia kerja itu berbeda dengan konsekuensi gagalnya rumah tangga. Kalau orang gagal di dalam dunia kerja, mau makan apa? Wajah mau ditaruh di mana? Orang malu tak sedikit berupaya supaya nggak jatuh ke hutang. Untuk berhutang pun muka harus tebal. Tapi itu terus dilakukan supaya bisa makan. Kalau Anda berhasil di dunia kerja, gagal di dalam pernikahan, Anda tetap bisa makan kok. Anda punya uang. Makan itu bukan dengan cinta, tapi dengan uang. Bayar air, listrik, apartemen, rumah, PBB, apakah dengan cinta? I love you, lunas? Enggak kan, dengan duit. Itu alasannya orang berupaya begitu rupa supaya tidak malu dan bisa hidup. Dalam hal area pekerjaan diasah begitu rupa, tapi di area rumah tangga lupa ditingkatkan, lupa sekolah, lupa mengasah. Jika itu yang Anda hari ini yang Anda jalani, saya mau mendorongmu. Bapak Ibu, jika engkau hidup dan berumah tangga tak ada masalah yang terlalu pelik padahal rumah tangga tak pernah diurus, saya memberi pesan jangan mengandalkan keberuntungan yang terus menerus. Tapi beralihlah kepada kesengajaan membangun rumah tangga dengan serius. Kasih karunia Tuhan yang terus menopang Anda. Biarlah kasih karunia itu bukan menopang saja, tetapi memperkuat keterampilan yang kau punya. Sehingga pernikahanmu bukan beruntung lewat dari neraka dunia, tapi pernikahanmu bisa menjadi berkat yang besar bagi banyak pasangan. Yang paham katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar yang pertama masalah Sarai menjadi masalah Abram dan Sarai. Masalah istri menjadi masalah suami dan istri. Terlibat keduanya. Suami istri itu sama-sama tim. Saya memberi contoh gambaran yang sering kali terjadi, gak usah soal masalah deh. Hobi, kesukaan, kepentingan. Berapa banyak kepentingan yang berbeda antara suami dan istri. Misalnya ini yang paling sederhana, yang jarang mungkin ya, tapi kadang terjadi juga. Suami sukanya bakso, istrinya suka mie. Lalu komentar, ngapain sih mie rasanya gitu kamu sukai? Sudah sukai bakso aja, kita mencoba mengubah pasangan untuk jadi sama seperti yang kita inginkan. Dengan cara menjelek-jelekan apa yang dia sukai. Kenapa tidak kalau Anda menikah karena cinta? Bawalah cinta berkelanjutan menjadi komitmen yang utuh dalam hubungan yang ada. Kenapa tidak yang bagi Anda, bakmi itu memang aneh yang seperti itu kok bisa disukai pasanganmu. Tapi karena itu disukai pasanganmu, jadilah orang yang menambahkan kesukaan dalam hidupmu. Bahwa mulai sekarang bukannya bakso yang spesial bagimu, tapi bakso dan mie. Apakah Anda paham? Meskipun engkau masih geleng-geleng, aduh yang gini aja kok disukai. Tapi karena itu penting bagi istrimu, jadikan itu penting bagimu. Itu namanya pernikahan. Itu namanya suami istri. Sebab pada saat kita bersama menjalani, apa yang indah akan berlanjut menjadi sesuatu yang matang dalam pernikahan itu. Yang kedua saudara, kita melihat Abram itu mengambil langkah yang tepat pada saat kegalauan itu ditujukan kepada dirinya. Yaitu Abram memberi rasa aman kepada Sarai. Dengan berkata, Hagar itu hambamu dalam kepunyaanmu. Abram tidak berkata, ini kamu gimana sih? Hagar ini mengandung itu usulmu. Sudah gak usah sentuh-sentuh Hagar, dia lagi hamil. Abram gak begitu. Meskipun hamil, dia berkata kepada istrinya, itu hambamu. Kerjakan yang kau pandang baik. Yang dipandang baik oleh Sarai memang salah dengan cara menindas. Tapi dari apa yang menjadi respon Abram, dia memberi rasa aman kepada pasangannya. Bahwa aku itu di pihakmu.
aku tuh bersamamu. Jika rasa aman tercipta, disitulah keintiman makin dalam. Tanpa rasa aman terbangun, keintiman tidak akan terjadi juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal berbicara soal jerat dalam perkawinan yang saya rindu kita bisa pelajari bersama. Yang pertama, relasi itu adalah sebuah dimensi, bukan bidang. Relasi adalah dimensi, bukan bidang. Bidang itu ada panjang dan lebar, bidang. Tapi dimensi ada kedalamannya. Mengasihi pasangan itu masih berupa bidang. Pertanyaannya, seberapa dalam kau mengasihi pasanganmu? Seberapa bekerja sama, kolaborasi suami istri itu bidang relasi. Pertanyaannya, seberapa jauh engkau bisa bekerja sama dengan pasanganmu? Jangan-jangan gak bisa kerja sama. Harus salah satu yang dominan, istri yang dominan, atau suami yang otoriter, baru rumah tangga jalan. Jika yang terjadi demikian, Bapak Ibu, berarti keterampilan Anda dan saya, yuk kita kembangkan. Rumah tangga bukan tempat pertandingan. Pernikahan itu tempat bersanding, bukan bertanding. Kalau yang terjadi Anda ternyata kejar ego dan berkata, ini pemimpinnya siapa? Kepala keluarganya siapa? Itu bukan pernikahan tuh. Itu pertandingan, bukan persandingan. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya kembangkan komunikasi. Pak, komunikasi itu kan ngomong, capek kalau ngomong terus. Bukan saudara. Komunikasi itu bukan hanya berbicara, tetapi mencoba memahami pasangan. Pak, itu terlalu feminis. Feminim tuh, pria-pria berbicara. Nah, Anda menikahnya dengan wanita kan bapak-bapak? Kalau berbicara dengan wanita, kenapa dulu berpikir tetap ingin nikah? Laut diseberangi, gunung didaki demi bertemu yang dikasih. Setelah menikah dilupakan karena seakan-akan Anda tidak bisa melihat dia menjadi pasangan yang tepat. Anda menikah dengan wanita dari awal, hari ini dia tetap wanita. Bapak Ibu, ternyata komunikasi tak bisa dipisahkan. Sejauh mana Anda berbicara? Oh, dalam hal tertentu kami masih bisa Pak bicara dan kerjasama. Oke, dalam hal-hal yang lebih dalam bagaimana? Karena ada pasangan yang untuk hal-hal tertentu bisa kerjasama. Di hal-hal yang primer seperti anak, uang, seks, nggak bisa ngomong. Kedalaman kerjasamanya terlalu pendek. Tapi ada keluarga untuk hal primer, soal seks, anak, masa depan, keuangan bisa dibicarakan sehingga bisa kerjasama. Tapi ada toleransi untuk hal-hal sekunder. Soal hobi kah, soal makanan favorit kah, itu bisa ditoleransi. Anda di level mana? Pak, gak pernah ngomong lagi. Nah, saya ingin bertanya dulu, siapa di sini Bapak Ibu yang datang dengan pasangannya? Bisa angkat tangan? Gak apa-apa, gak foto dengan saya kok saudara ya. Anda angkat tangan aja. Pertanyaan saya, Anda masih pacaran gak dengan pasangan Anda? Wah, sudah lupa Pak. Gak zamannya lagi Pak pasangan. Loh, pertanyaan saya, Anda mau nunggu dipepet dengan masalah atau mau berubah karena mau menanggapi firman? Rumah saja tidak dirawat, sebagus apapun rumah itu rusak kok. Pernikahan Anda juga sama. Sebagus apa dimulai di waktu awal, diabaikan aja, runtuh pasti. Kenapa pacaran penting? Ya untuk membahas hal-hal yang gak penting. Pacaran itu untuk membahas hal-hal yang gak penting. Kalau penting namanya meeting. Pacaran itu untuk menjaga api yang sudah Anda punya. Karena dalam pernikahan api cinta bisa hangus, bisa jadi dingin. Yang menjaga melalui kesepakatan kapan ya kita ngedate, kapan ya kita pacaran. Di masa pacaran lakukan 2 hal ini. 1, ngobrol hal-hal yang gak penting. Hahaha,
Meskipun tidak harus itu pergi ke tempat-tempat yang keluar biaya. Di masa pandemi saya ngomong kepada anak-anak saya, kalau jadi mami lagi ngedate, kalian berdua keluar. Ini waktunya Dedi sama mami, kalian ke depan semuanya. Kami gak pergi kemana-mana, tapi kami bicara. Yang kami bicarakan apa? Satu, yang gak penting. Yang kedua, yang penting. Yang penting itu apa? Bicara soal kedalaman tadi. Sejauh mana sih kita perlu perbaiki? Kata-kataku kelihatannya baik ucapkan, ternyata membuatmu terluka. Aduh sorry ya. Lalu kalau situasinya begitu, kamu berharap aku ngomongnya gimana? Itu bertanya. Loh Pak, kami gak pernah ngomong lagi. Nah itu alasannya secara sengaja kerjakan mulai sekarang. Bapak Ibu, saya tuh melayani konseling. Pernikahannya bukan untuk 10-20 tahun. Lebih. Ada orang-orang yang rambutnya putih-putih sudah berubah. Memberi diri diarahkan. Nasihatnya sama, pacaran. Karena momen pacaran itu menjadi momen yang menjadi wadah. Pembicaraan serius bisa ada, yang ringan juga ada. Kalau Anda tidak punya wadah tempat bicara suami istri yang serius, kapan akan bicara serius? Biasanya saat konflik meledak. Udah cuma di situ. Bisa nggak menyikapi konflik pada waktu meledak? Susah, karena lukanya terlalu dalam. Nunggu luka, emang ngobati luka itu mudah. Merehab relasi itu tidak selalu berhitungan hari. Kadang bulan, kadang tahun. Sebelum Anda jatuh ke sana deh, saya dorong Anda. Bulan Juni akan kita akhiri. Kita nggak ketemu lagi bulan Juli. Dan yang jadi keputusan Anda, harapan saya Anda tujukan karena Anda mengasihi Tuhan dan pasangan. Tentukan dalam bulan Juli, kalau belum bisa seminggu sekali, 2 minggu 1 kali. Berarti dalam bulan Juli pacaranlah 2 kali Bapak Ibu. Pacaranlah 2 kali. Untuk bukan hanya hal yang gombal, yang lucu, yang santai, tapi hal yang serius, mengevaluasi kedalaman hubungan. Karena pernikahan bukan hanya soal bidang, tapi dimensi. Hubungan kita dengan pasangan itu dirasakan anak. Anak itu belum tentu bisa ngomong dengan kata yang tepat, tapi mereka merasakan kita cinta kepada pasangan atau enggak. Dan itulah yang terukir di hati mereka. Dan menjadi pola di hati mereka. Oh, cara memperlakukan istri begitu ya. Cara memperlakukan suami begitu ya. Mereka belajar dari kita. Yang kedua saudara, yang kita bisa pelajari untuk berbicara hal jerat dalam perkawinan selain relasi itu bukan bidang tapi dimensi. Yang kedua, rasa aman itu adalah muara yang paling tepat untuk meredakan keresahan pasangan. Rasa aman. Sebelum kita memberi rasa aman, pertanyaan saya, Anda sudah aman belum? Jangan-jangan kepercayaan Anda rendah. Anda menjadi orang yang sulit buat keputusan. Plin-plan. Anda menjadi orang yang lebih suka menyenangkan semua orang. People pleaser. Orang yang seperti itu energinya habis. 5 orang yang ingin disenangkan oleh 1 orang. Setiap orang terima 1. Dia habis 5 saudara. Jika Anda demikian, Anda dalam posisi yang perlu melihat bahwa yang engkau sedang hadapi ada masalah di dalam hati. Apakah engkau orang yang takut berbicara soal perpisahan dan penolakan? Anda takut membangun sebuah komitmen dan kedalaman hubungan karena Anda takut kalau aku menampilkan sisi lemahku, pasanganku berubah kepadaku enggak? Bahkan kalau Anda takut mengkomunikasikannya, Anda patut mencobanya. Kalau hari ini Anda datang dengan pasangan, Anda bisa menjadikan hari ini menjadi momen titik awal. Kita yuk mulai tata yuk pernikahan kita. Itu gampang kalau Anda di sini dengan pasangan. Yuk kita mulai tata karena kita dengar kebenaran ini bersama. Kita tata yuk kapan kita canangkan waktu ngedate-nya.
Karena kalau Anda tidak jadwalkan, itu akan tergeser dengan kepentingan yang lain. Dan dengan rasionalisasi, toh kita masih satu kamar, kita gampang berjumpa, geser seminggu gak apa-apa lah. Karena gak dijadwalkan. Saya dorong Anda jadwalkan. Kalau Anda tak punya rasa aman dengan pasangan, bagaimana Anda bisa memberi rasa aman itu? Rasa aman sendiri gak punya, bagaimana Anda memberi? Apakah Anda tak punya rasa aman? Jangan-jangan karena masalah masa kecil Anda. Anda tak dekat dengan orang tua Anda. Anda tumbuh di luar rumah. Sehingga Anda tumbuh menjadi orang yang mungkin secara mental kuat. Tetapi secara kasih Anda hanya berhenti di sini. Bukan sampai di sini. Anda tahu, tapi tak merasakan. Sehingga berbuat kasih menjadi sulit untuk Anda lakukan. Kalau itu, cobalah utarakan. Pak, saya gak pinter ngomong dengan pasangan. Loh, ya gak apa-apa, dicoba. Kalau Anda tak pernah masuk TK, SD untuk latihan baca tulis, membaca dan menulis, tambah-tambahan dan perkalian, Anda akan kesulitan di masa depan. Berbicara soal matematika dan bacaan. Hal yang sama, bicara sama pasangan itu hal yang basic dalam sebuah hubungan. Kalau bicara perasaan dalam kejujuran Anda takut, bagaimana Anda menghadapi badai dalam pernikahan? Kalau hari ini waktu yang Anda kira sudah terlambat, lebih baik terlambat daripada memasang bom waktu 1 tahun, beberapa tahun lagi meledak dan semua runtuh. Lebih baik hari ini malu dan berkata, aduh kok kita baru mulainya sekarang ya. Tapi lebih baik begitu. Saya melihat orang-orang yang sudah beruban, mereka mengambil langkah. Ya sudah Pak, kami mulai. Karena tidak ada yang mempermalukan, mereka tidak malu untuk menyatakan kami mau digembalakan, kami mau diarahkan. Dan mereka mengecap yang baik dalam pernikahan. Kenapa? Karena meskipun mereka terasah secara dunia pekerjaan, bisnis dan usaha, soal pernikahan babak belur, gak tahu bagaimana mengembangkannya. Hari itu menjadi hari pertama disegarkan lagi. Tapi setiap mereka melakukan hari demi hari, minggu demi minggu, ternyata mulai melihat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, pernikahan yang diimpikan dahulu kala mulai dirasakan. Karena apa yang ditabur mulai jadi tuaian. Kalau Anda tak pernah menabur benih, Anda mau menuai apa? Hari ini malu, enggak apa-apa. Tapi rasa malu Anda akan menjadi ujung yang baik, yaitu hubungan sehat. Dan itu kunci kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perlu membangun rasa aman itu dengan bicara jujur apa adanya. Berbicara jujur butuh berani, butuh kesungguhan, dan butuh latihan. Jalani aja, naik sepeda aja bisa, latihan bicara meskipun terbata-bata, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya mendorong Anda. Yang ketiga, lunasi hutang kepercayaan Anda. Hutang apa sih Pak? Begini saudara, hutangnya berupa kesimpulan yang salah tentang hubungan yang sedang dijalani. Orang bisa berkata, hubunganku dalam pernikahan ini buruk. Pasanganku gak bisa diajak kerja sama Pak. Menyalahkan. Saya ini untuk mengambil sebuah kesimpulan, meskipun sebuah pernikahan itu dalam ujung tanduk perceraian, saya gak gampang buat kesimpulan pernikahan itu buruk loh. Bukan pendeta lalu memperhalus kata, enggak. Karena kami menemui orang-orang yang sampai dalam mediasi, akhirnya memberi diri ditemui. Puji Tuhan, selama masih bisa bertemu, berbincang, itu menjadi peluang. Bapak Ibu Saudara sekalian, lubang apa sih? Gini loh yang harus dilunasi. Kalau Anda ada sebuah indikator yang Anda bisa gunakan untuk melihat pernikahan Anda dalam kondisi yang buruk, atau dalam kondisi yang baik, atau dalam kondisi menuju baik. Indikasinya apa? Indikasinya adalah adanya upah. Katakan bersama-sama upah. Adanya timbal balik
yang Anda terima dari tempaan karakter yang Anda alami. Contoh, tempaan karakternya Anda masalah konflik dengan pasangan. Lalu Anda berkata, ya sudahlah, aku mau mengalah. Mengalah itu lebih baik. Mengalah itu bentuk karakter. Karena kita mengizinkan kedaulatan Tuhan yang terjadi. Karena kita tahu pernikahan itu bukan tempat bertanding, tapi bersanding. Mengalah itu untuk kepentingan bersama. Dibuat menjadikan kita terbentuk karakternya. Nah, pada saat kita mengalah, ternyata pasangan kita memberi upah, memberi timbal balik. Baik yang terucap ataupun tidak, tetapi bahasa tubuh menunjukkannya. Saya beri contoh. Bisa kalau berupa kata-kata yang berkata thank you ya yang kamu waktu itu mengalah kepadaku. Oh, kalau itu terjadi, itu upahnya. Itu upah yang Anda terima dari Anda ditempa karakternya. Anda mengalah, pasangan Anda merasakan dan say thank you. Atau say sorry. Itu upah yang terjadi. Jika itu upah yang Anda temukan dalam hubungan yang ada, jangan berkata pernikahan Anda buruk. Meskipun belum berujung, pasangan Anda berkata, aduh pasanganku aja mau mengalah kok. Masa aku gak mau mengalah? Ya sudah, mulai ke depan kalau ada apa-apa, aku beri ruang pasanganku dulu deh. Aku gak mau menang-menangan, toh ini kepentingan bersama, aku juga mau mengalah. Kalau ternyata upah tertinggi adalah perubahan hidup pasangan, itu berarti di puncak. Anda belum di sana, tapi masih ada bibit-bibitnya. Jangan berkata Anda tidak punya upah dari tempaan karakter yang dialami. Hanya belum menuju sana bukan berarti tidak ada modalnya. Yang paham katakan amin. Sedangkan pernikahan yang buruk itu adalah pernikahan di mana Anda ditempa karakternya. Anda mengalah, Anda tetap mengasihi meskipun tidak diperhatikan. Pasangan Anda gak urusan, udah gak peduli. Bahkan untuk yang seperti ini pun bukan berarti gak ada garansi Anda bisa pulih. Orang itu bisa gak peduli, jera dengan Anda, ada penyebabnya. Hanya karena dia tidak berbicara kepada Anda, bukan berarti dia tidak berbicara kepada pendeta. Kalau dia bisa berbicara dan bisa diarahkan, Anda yang berpikir pernikahan Anda buruk, ternyata gak seburuk yang Anda kira. Anda gak tahu aja bahwa modal itu ada. Jadi dengan ini, hanya karena Anda belum dengar, pasangan Anda menghargai Anda pun bukan dengar dengan kata-kata, tapi Anda melihat bahasa tubuhnya mulai berubah. Ada orang yang minta maaf itu dengan bersih-bersih rumah. Tidak kata maaf, tapi beres rumah. Mulai menata sikap. Jika Anda melihat yang begini, Anda perlu ketahui Anda punya modal untuk hubungan yang lebih sehat. Karena itu hargai hubungan itu. Berpacaranlah, bicaralah, buatlah kesepakatan. Bagaimana yang baik itu dipelihara. Ternyata pada waktu itu kamu meresponi aku ya, sorry ya, aku baru sadar. Aku telat untuk menghargaimu, sorry. Waktu pacaran lakukanlah pengakuan-pengakuan itu. Supaya Anda tahu dan divalidasi apa yang baik yang kau punya, ternyata pasangan rasakan. Jika Anda secara sengaja melakukan yang baik di masa-masa itu, puncak dari sebuah hubungan, yaitu hubungan yang sehat, Anda punya. Menjadi pasangan yang berekspresi bisa terjadi meskipun pasangan Anda semula dingin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda lunasi hutang-hutangnya. Lihatlah kalau ternyata Anda membuat kesimpulan pernikahan Anda buruk, coba lunasi hutangnya. Karena belum tentu seburuk itu. Anda gak tahu aja. Itulah alasannya Anda perlu berbincang dengan konselor, perlu berbincang dengan pemimpin, perlu berbincang dengan gembala untuk ada pihak luar yang kompeten melihat situasi rumah tangga Anda. Orang Asia itu termasuk bangsa yang paling sulit menunjukkan kelemahan diri. Bahkan rata-rata orang mencari pertolongan setelah 7 tahun kesusahan. Di ujung tanduk, remuk, baru cari pertolongan. Rata-rata 7 tahun, berarti ada yang kurang dari 7 tahun, ada yang lebih dari 7 tahun. Berarti selama 7 tahun atau kurang lebih, Anda hancur-hancuran. Saya beri contoh,
Tadi sudah saya sebutkan di ibadah sebelumnya. Suatu kali ada pasangan suami istri datang kepada kami. Datang kepada kami itu dalam situasi yang sudah urgent. Karena istrinya depresi terhadap pernikahan yang dijalani. Bahkan sampai ketiga anaknya sudah disusun. Dia naik kendaraan, dia mau bunuh anak-anaknya, lalu dia mau bunuh diri. Akhirnya ketemu kami. Anak yang kecil masih TK, itu punya penyakit yang membuat dia kejang dalam satu hari bisa 30-60 kali. Masih TK, teman dari kaget, kejang. Jadi, kejang. Anda bayangin ini anak TK, saudara. Tapi waktu kita berbincang, kenapa? Tahukah Anda, ternyata ketemu dengan kami, itu tahun ke-10. Setelah mereka setiap tahun jatuh bangun di dalam upaya memperbaiki pernikahan. Cari sana sini bantuan, gak ada yang tepat semuanya karena gak berkompeten. Sehingga mereka berpikir mau minta tolong siapa lagi? Kita sudah minta tolong. Ya orangnya gak mampu nolong, Anda anggap sebagai penolong. Karena itu kenapa saya mendorong Anda ke pemimpin, kepada gembala. Karena mereka punya ruang dan berkompeten. Jangan ke sembarang orang Anda tanya. Dan Anda menganggap Anda minta tolong kepada orang tersebut. Orang tadi itu tahun ke-10. Anda tahu bahwa 10 tahun itu cepat kalau semuanya indah dan nikmat. Tapi kalau hidup dalam kesengsaraan, jangankan 10 tahun, 1 tahun pun rasanya neraka. Ini sampai stres mau bunuh diri, saudara. Dan setelah dipulihkan, bukan hanya dia lega, tapi anaknya dari yang per hari 30-60 kali kejang, jadi dalam 1 minggu 3-6 kali. Sampai fisik berubah semua. Rumah tangga Anda punya banyak harap. Bapak Ibu banyak harap. Karena itu saya mendorong Anda dengan menutup ini. Setiap kita perlu membangun rasa aman. Dan untuk membangun rasa aman itu bermula dari diri kita sendiri. Aman dengan Tuhan dan aman mengutarakan hati kita apa adanya. Dan kita belajar untuk bukan hanya berbicara, tapi membangun keintiman. Dalam komunikasi ada 3 hal ini, Anda bisa catat dengan cepat. Yang pertama, variasi. Sekarang ini, kalau dalam pernikahan Anda, topiknya terbatas, saya dorong Anda di masa pacaran bulan Juli. Kalau Anda berkenan, beritahu saya kapan Anda pacarannya bulan Juli. Ya, karena saya ingin ikut bersukacita dengan momen-momen pertumbuhan Anda dalam pernikahan. Pak, kami mau ngedate bulan ini. Bulan ini tanggal sekian. Meskipun saya nggak tahu itu siapa Anda karena nggak kenal. Minimal saya bisa berdoa untuk Anda. Kembali lagi pada situasi tadi, mau bahas apa kok jadi lupa. Variasi. Sekarang waktu menikah, sebelum menikah, pacaran semua dibicarakan. Setelah menikah hanya topik-topik tertentu. Saya dorong Anda kalau nanti pacaran supaya nggak bingung, siapin topik-topiknya yang banyak. Perlu catat di handphone, catatin semua. Supaya pacaran Anda ngomong ngalor ngidul itu bukan nggak jelas. Tapi sudah terencana, dibangun dengan sengaja. Oke? Topiknya banyak. Sengaja hobi kah, mobil kah, masakan kah. Anda suka dengan topiknya, pasangan Anda nggak suka, belajar tempatkan kepentingan pasangan menjadi kepentingan bersama. Itu prosesnya. Pada saat Anda melakukannya, bukan hanya variasi, karena variasi topik itu menyemarakkan relasi. Tapi kedalaman hubungan, itu topiknya mulai berubah kepada hal-hal yang mulai rentan. Hal keraguan, ketakutan, kecemasan, kegalauan. Itu artinya kalau mulai diceritakan kepada Anda, jangan pasangan membawa ke topik dalam, Anda membuat dangkal dengan berkata, gitu aja takut, gitu aja gak bisa. Jangan. Kalau dia bisa gak mungkin cerita kepada Anda. Dia coba mengatasi dan gagal karena itu cerita kepada Anda dengan topik-topik yang membuat dia takut. Kalau pasangan Anda membawa kepada kedalaman topik, itu berarti relasi itu coba dibangun ke dalam. Supaya bisa ditaruh fondasi yang makin kuat. Yang ketiga, dalam komunikasi bangunlah kejujuran.
Kalau relasi menyemarakkan, kalau variasi menyemarakkan relasi, kalau kedalaman membuat kuat hubungan, kalau kejujuran itulah nafas hubungan. Kalau Anda dalam kejujuran, tapi kalau kejujurannya ada hal-hal yang beresiko, membuat luka di hati pasangan, saya dorong, tanya pemimpin CG Anda, tanya coach Anda. Siapa tahu Anda butuh mediator dan Anda butuh untuk menyiapkan pasangan Anda menerima kenyataan yang sukar. Saya beri contoh dan saya nggak ingin terjadi di sini. Suatu kali, bukan di jemaat kita, ada suami yang bertobat dan dia berkata, aku tahu hidupku salah selama ini. Dia mau terbuka, jujur kepada pasangannya. Begitu sampai rumah, dia ceritakan apa yang selama ini disembunyikan. Dia jadi lega, istrinya terus luka, tidak ada yang membalut karena mediatornya nggak ada. Dia lega, istrinya menjadi terluka. Ternyata suami yang selama ini aku andalkan kok begitu. 2 hari, 3 hari kemudian gantung diri. Yang salah siapa? Tuhan yang salah, bukan. Kita kejar nafsu kita jujur, tak memperhitungkan kejujuran itu bisa melukai orang. Siapa yang membalut dia? Anda apakah paham? Dalam area kejujuran libatkan pemimpin. Supaya dalam diskusi Anda tak ngawur. Pernikahan yang diharapkan lebih baik, jadilah lebih baik. Bukan menurun kualitasnya dan menyalahkan Tuhan atau orang lain. Dengan ketiga hal itu saya mendorong Anda. Jadi hubungan Anda lebih dalam. Saya akhiri dengan ini supaya tak terlalu lama. Bagi beberapa Anda, saya tak tahu seberapa banyak Anda tahu, kehidupan kami sekeluarga itu berubah total sejak 2016. Karena istri saya divonis dari virus yang menyerang otak kepada tumor batang otak ukuran 4 cm. Kemudian terakhir menjadi stroke batang otak. Ketahuannya sebulan setelah kejadian. Jadi setelah kejadian baru ketahuan ini stroke batang otak. Setelah 1 bulan dan sadarkan diri. Kami tercerai-berai satu keluarga, saya dampingi istri saya, anak pertama dan anak kedua harus ikut full timer, ikut jemaat, sampai ke titik ikut orang tua. Dari ICU kami berpindah ke ICU, dari satu pulau kami berpindah ke pulau yang lain. Dari satu tantangan ke tantangan yang lain. Kalau Anda tahu orang stroke sebagian layu, istri saya keduanya layu, gak bisa ngapa-ngapain. Pada waktu dites, banyak tes hasilnya negatif. Jadi kami tak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Gejala pun tak kami lihat itu ada. Lalu dokter hanya memberi pesan, ini gak ada pantangan ya, fisioterapi aja. Pada saat fisioterapi itu mulai dilakukan, puji Tuhan ada progres. Bulan-bulan awal bagian tangan istri saya mulai bisa bergerak. Disitulah saya berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk komunikasi bisa dilakukan. Karena gak bisa ngomong, mata jadi juling. Mengangkat kepala gak bisa, semua gak bisa gerak. Disitulah saya terpikir, oke, komunikasinya lewat huruf. Saya print A sampai Z di sebuah lembar kertas kalau kami bicara dengan tunjuk-tunjuk huruf. Kalau komputer ada spasi, ada enter, gampang untuk mengerti. Tapi dengan orang sulit untuk memahami. Misalnya berkata saya mau makan, itu pemotongan katanya itu di mana saya bingung. Saya ma itu apa? Saya ma itu apa? Oh say. Oh bukan, ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris ya. Bukan say. Oh ini bahasa Indonesia nih. Ini apa nih? Apa? Saya mau makan itu bisa lama. Sampai akhirnya komunikasi kami lancar, istri mengutarakan isi hatinya. Disitulah saya berfungsi memberi rasa aman. Dia bertanya, kenapa aku masih hidup? Dari seorang yang aktif, melayani ikut Tuhan sungguh-sungguh, mendadak dalam 1 bulan gak bisa apa-apa. Kenapa aku masih hidup? Sambil menangis dan terus menangis berhari-hari selama sebulan itu dan berlanjut. Saya melihat itu dan berkata, Yang, memang gak mudah di posisimu. Semua terbiasa aktif dan sehat, dalam 1 bulan semuanya dunia runtuh. Terjadi yang sekarang. Tapi ya sudah, kamu perlu tahu, kamu punya suami, kamu punya aku. Biar aku yang lihat Tuhan,
Dan biar terang Tuhan di hidupku yang menerangi jalanmu. Dan kita selesaikan situasi ini bersama-sama. Itu yang menjadi titik di mana istri saya tak lagi bertanya, kenapa aku gak mati lagi? Kenapa aku gak mati aja? Rasa aman kita bangun, kita ciptakan. Ada satu momen pernikahan kami dirayakan ulang tahunnya. Kami berdua, istri sedang terbaring. Saya bersujud mendekati istri dan berkata, kita sudah pernah menikah beberapa tahun sekian kita mengucap janji nikah. Boleh gak di momen kita merayakan ulang tahun pernikahan ini, aku mengucap janji lagi. Meskipun kamu gak bisa ngomong, kamu kedipkan mata atau tundukkan kepala, itu tanda kau terima aku lagi jadi suamimu, sebagaimana aku mau menerimamu sebagai istri. Di situ kami meletakkan kembali fondasi hubungan yang ada. Untuk kedua kalinya memberi rasa aman. Setelah progres mulai terjadi, kami sedang dalam proses pindah rumah. Suatu kali ada tamu berkunjung, gak ada angin, gak ada hujan, kami gak kenal orang itu saudara dari tetangga kami. Tiba-tiba berkata, masih muda begini, istrinya begini. Nih, sebentar lagi suamimu cari istri lagi tuh. Waduh, saya pikir ini AI gak ngerti apa-apa yang kami jalani, tiba-tiba ngomong gitu dengan gampangnya. Tuh, lihat sebentar lagi kamu pasti ditinggal itu. Suamimu cari istri lagi. Wah, saya pikir mau ditegur, ini jauh lebih berusia. Tapi begitu pulang, saya langsung bicara kepada istri. Kamu dengar kan yang diucapkan? Gak usah tutup-tutupi, kita berdua dengar dengan jelas. Sekarang mau apa? Mau putuskan percaya perkataannya, aku cari istri lagi? Atau kamu pilih tetap dalam keputusan yang sudah kita sepakati? Jalani ini sama-sama. Itu membangun rasa aman yang kedua. Dan Anda perlu tahu, ritme hidup saya itu setiap pagi bangun jam 5, lalu menyiapkan anak-anak, setelah itu siapkan istri dan pergi ke kantor. Pulang kantor, urus istri dan urus anak-anak, tidur jam 11 itu paling awal, bangun jam 5. Itu kalau belum ada terhitung pelayanan, agenda dan lain sebagainya. Saya mau beritahu kepada Anda merasa punya tantangan kesibukan? Sama. Saya bukan hanya pelayanan dan urus anak serta keluarga. Saya urus pekerjaan dan pelayanan. Bagaimana kita mengaturnya bergantung gimana kita memandang rumah tangga. Menjadi bagian yang berarti, maka pasti kita hargai. Tapi menjadi sesuatu yang tak layak dilihat, pasti engkau tinggalkan. Jika engkau memandang surga di bumi masih terjadi, keluargalah tempatnya. Kelihatannya hari ini belum terlaksana, itu karena engkau belum membangunnya. Hanya karena neraka yang kau lihat, bukan berarti tak ada harap. Hari ini, saya mendorongmu buat kesepakatan. Yuk kita ngedit lagi. Yuk kita bangun kualitas. Sekali lagi ya, terakhir. Yang kau hadir dengan pasangan suami istri, yang istri bisa tanya kepada suami, yang dulu kamu ngajak aku nikah, tujuannya apa sih? Ya, saya tutup mata dah, silahkan bertanya. Tujuannya apa? Kalau gak ada tujuan, itu alasannya pernikahan Anda gak kemana-mana. Itu alasannya. Karena I love you gak membawamu pergi selain ke pelaminan. Tapi setelah itu berumah tangga, gak pergi kemana-mana. Karena gak tahu harus punya tujuan apa. Dengan cepat deh saya bagi ini. 3 kategori, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu artinya area fisik. Anda harus punya tujuan. 2 jangka pendek, menengah, panjang. Entah itu soal aset, bisnis, anak, atau soal yang berkenaan dengan pengembangan usaha, keluarga, ke rumah, atau kendaraan, Anda harus punya jangka waktunya kapan. Yang kedua, jiwa. Tentukan waktunya kapan, bukan hanya ngedate dengan pasangan, tapi refreshing keluarga. Sebab Anda bisa mencapai banyak, jika jiwamu lelah, engkau tak bisa menikmati yang kau capai dengan sejahtera. Yang ketiga, roh. Pertama apa saudara? Tubuh, itu bicara soal jasmani. Yang kedua soal
jiwa, itu bicara soal refreshing untuk menikmati yang kau capai. Yang ketiga, roh. Artinya engkau perlu berdoa setiap tahun apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Apakah engkau ingin baca Alkitab selesaikan bersama satu rumah tangga, 1 tahun satu Alkitab? Entahkah engkau membangun misalnya tidak terbiasa minimal 1 minggu ada 1 hari berdoa malam bersama-sama? Atau engkau menentukan tuh, oke, kami ingin terlibat dalam memberi seseorang atau apa? Oh, kami ingin membawa keluarga kami mengenal Tuhan. Ayo, gimana caranya? Anda sediakan. Jika Anda punya ketiga area tujuan ini dan jangka waktu yang kau tentukan pendek, menengah, panjang meskipun beragam, itu membuat pernikahanmu punya tujuan, punya target, dan pernikahanmu gak akan berputar-putar. Angin, badai, hujan bisa melanda, tapi engkau tak akan jadi pernikahan yang gampang hancur. Karena kau menjadikan setiap tantangan bagaimana menjadi lebih kuat dalam kerjasama. Saya terlalu banyak bicara kelihatannya. Tiba waktunya kita tutup Alkitab kita. Berapa banyak Anda belajar sesuatu? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.